Oke, halo semuanya, kembali lagi di podcast Bincang Mahasiswa bersama saya Famun Rarzan Syuhada. Dan kali ini kita bareng sama salah satu mahasiswa juga di jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik, tempat di mana saya juga mengampu pendidikan saat ini. Dan di samping saya adalah Sultan Kalisto Oktobera selaku Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi di Hima Jurnalistik UIN Bandung. Halo Cek. Halo, Jan. Gimana kabar, aman? Aman, sehat. Oke, nah kali ini kita mau ngobrol-ngobrol nyantai aja, Cek, terkait kira-kira nih, ini kan udah akhir tahun, sekarang udah akhir tahun, dan nanti di tahun depan, di pertengahan itu bakal penerimaan mahasiswa baru lagi, dan kita mau ngobrol-ngobrol kira-kira sebagai mahasiswa baru nanti, dan sekarang kan kalau nggak salah udah mau ujian-ujian juga, yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa baru saat masuk ke dunia kampus. Sebenarnya kita mau ngebahas soal itu aja gitu. Yang pasti mah mulai dari akademik ya, itu ada beberapa jalur penerimaan, mulai dari nilai, mulai dari skor, itu melalui UTBK, ataupun jalur prestasi. Ketiga aspek tersebut, alangkah lebih baiknya mempunyai semua itu gitu, lalu mengukur kembali yang di luar soal akademik. Itu yang tidak kalah penting, yaitu soal orientasi mau kemana gitu. Karena di Indonesia sendiri itu persentasenya cukup tinggi gitu terkait orang yang salah masuk jurusan kayak gitu. Maka dari itu orientasi dan akademik pun memang harus dikomunikasikan gitu dan dicari lebih dalam agar dapat masuk universitas dan jurusan yang paling tepat gitu. Yang paling tepat yang ya, paling tepat. Bukan hanya yang kita pengen, tapi juga yang paling tepat kayak gitu. Karena emang kalau nggak salah di data tahun lalu sih, apalagi di jurusan kita di jurnalistik tuh banyak di data yang emang mereka ngerasa salah jurusan gitu. Makanya emang harus dari awal gitu ya. Nah, ya. Oke, tadi kan soal akademik nih, Cek. Nah, terus kita mau ngomongin juga soal kegiatan di kampus sih banyak banget kan. Apalagi mahasiswa baru gitu, bakal ditawarin sana sini gitu kan ya. Nah, kalau lu sendiri, lu sekarang udah di semester 7, udah mau beres juga gitu ya, selama 4 tahun perkuliahan gitu kurang lebih. Nah, buat di masa-masa awal masuk kampus, Cek, kira-kira kalau dari lu sendiri yang emang udah menjalani kehidupan di kampus, fokus untuk di awal-awal nih apa aja gitu, sampai nanti ya kayak lu gitu udah mau lulus gitu. Yang pasti mah di awal ya ketika sudah akhirnya memilih gitu, pasti harus bisa beradaptasi dulu gitu, baik terhadap akademik dan non akademik. Karena yang membedakan ranah mahasiswa itu tidak hanya belajar dalam proses akademik saja gitu di dalam kelas, tapi di luar kelasnya pun banyak ruang-ruang yang bisa meningkatkan kualitas individu gitu. Maka dari itu poin paling penting adalah adaptasi gitu. Itu adalah kunci lah untuk bisa next up, berkembang. Buat di awal-awal lah ya, itu semester 1, semester 2 adaptasi dulu mungkin di lingkungan kampus. Kayak gimana suasananya di sana, terus ada kegiatan apa aja yang kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau buat anak-anak yang emang pengen banget organisasi, pengen banget organisasi. Sebenarnya kan organisasi kan ada macam-macam ya, di banyak kampus, di luar kampus gitu. Termasuk kalau di kita sekarang yang gue juga termasuk masuk ke dalamnya adalah di Himpunan Mahasiswa Jurnalistik kayak gitu. Dan di sini CEO selaku salah satu kepala bidang di pengembangan aparatur organisasi yang memang sebagai apa ya, motor mungkin ya, motor di organisasi itu tersebut. Nah, buat anak-anak yang memang fokusnya atau keminatannya di organisasi gitu. Tadi kan udah di saat sudah observasi, udah adaptasi segala macam. Kalau mau ke organisasi, baiknya gimana tuh? Klasifikasi. Karena klasifikasi itu penting itu dalam menentukan ingin organisasi mana yang pengen sesuai dengan tujuan gitu. Maka goalsnya apa ya, klasifikasikan lagi gitu. Klasifikasikan lagi itu mana ruang yang bisa membuat paling berkembang sesuai dengan goals yang ditentukan. Di luar hal itu pun observasi lebih dalam lagi gitu soal organisasi-organisasi secara plus minusnya. Maka dari itu cover both side lah, lihat dari berbagai sisi untuk menentukan organisasi mana yang ingin dituju. Karena ada yang prospeknya bagus tapi sistemnya yang tidak sehat, dan ada yang katakan prospeknya tidak sebagus yang sebelumnya namun dengan sistem yang jauh lebih sehat lah kayak gitu. Maka dari itu
klasifikasi dan observasi adalah kunci gitu untuk jika kalian pengen aktif gitu dalam berorganisasi kayak gitu. Oke, jadi karena emang apalagi di kampus gitu ya, kita udah emang benar-benar dilepas sendiri, menentukan pilihan sendiri, banyak kegiatan-kegiatan juga, baik organisasi ataupun yang lain-lain, kita harus pintar-pintar memilih gitu ya. Nah kalau misalkan di Hima Jurnalistik sendiri gitu, menurut lu yang emang udah ada di dalamnya juga, menaungi juga satu bidang yang menaungi semuanya juga, buat mahasiswa baru nih, kalau misalkan ada yang mau masuk ke jurnalistik atau mungkin di kampus lain, cuman kan ya ada juga himpunannya di sana kurang lebih sama lah. Bagusnya ngapain ya kira-kira buat di awal untuk ya beradaptasi juga, mengembangkan diri juga? Ya awalnya biasanya kan skup paling kecil ke skup paling besar dulu ya. Kenalin dulu lingkungan di kampusnya, terus di lingkup jurusannya seperti apa. Beres dari situ baru coba observasi lebih jauh juga gitu, bagaimana di fakultas atau di universitas secara intra, ataupun ya yang seperti yang kita ketahui juga yang di organisasi ekstra kampus itu ya mulai dari ranah ideologi maupun ranah-ranah lain, seperti ada kan sekarang kayak organisasi beasiswa atau ada yang fokus kayak ke protokoler, banyak gitu, maksudnya sekarang yang beragam. Itu kenalin dulu gitu, tapi langkah lebih mudahnya dengan yang jurusan terlebih dahulu, karena jika sudah tahu dan paham akan jurusannya, dengan lingkup yang terdekatnya itu akan lebih kuat at least untuk menentukan kemana kayak gitu. Oke, cukup kegambar sih ya kalau kita di awal terus mau masuk mulai dari yang lingkup terkecil dulu sampai dengan lingkup yang mulai membesar dan keluar gitu nantinya. Nah, tadi kan untuk mahasiswa-mahasiswa yang emang baru masuk nih, tadi udah cukup kegambar lah. Nah, terus next stepnya pasti kita kan kalau di kampus berharapnya adalah keluar dari kampus kita punya satu hal yang dibawa lah gitu ya. Mungkin kalau misalkan untuk dibilang supaya langsung dapat kerja ya kita juga masih berusaha gitu ya. Tapi kalau nanti setidaknya gitu pas lulus dari kampus kita punya sesuatu yang bisa dibawa untuk setidaknya mendaftar kerja, ataupun kita sudah bisa mulai cari-cari uang atau segala, kan itu kan pasti kan prospek yang kita inginkan gitu ya, di kampus bisa menghasilkan sesuatu. Sebenarnya yang lebih katakan lebih bisa probabilitasnya lebih tinggi adalah yang pasti hard skillnya dulu, karena meskipun ya kuliah itu mengembangkan pola pikir, relasi dan lainnya, tapi kan tetap acuannya kan ada jurusan, ada itu kan sebagai bentuk penentuan bahwa hard skill dulu gitu yang utama gitu, hard skill dulu sesuai dengan ya ketika Anda masuk jurnalistik menjadi jurnalis lebih mudah gitu dulu untuk ngelakuin hal yang statis dulu gitu. Nah untuk soft skillnya itu soal tadi pola pikir, decision making, manajemen situasi, soal tadi kemampuan bahasa dan lain halnya itu menjadi added value terhadap hard skillnya, karena ketika punya soft skill yang tinggi tapi kurang dalam hard skill, cenderung orang bakal tetap ngelihat yang minim soft skill besar hard skill dulu untuk start kerja gitu. Kalau ngomongin 10 tahun 15 tahun bekerja bakal mostly ngomongin soal soft skill di atas hard skill, tapi kan berangkat dan masuknya kan dari awalnya dulu gitu. Nah, dari itu hard skill terlebih dahulu gitu, baru si soft skillnya sebagai bentuk melengkapi kayak gitu. Jadi harus berimbang juga gitu. Berimbang, soft skill di mana kita ya soft skill kan berarti kan gimana kita kepada orang lain, cara berbicara dan lain-lain, etika dan lain-lain. Sementara hard skill kan lebih ke ya udah skill yang kita kembangkan selama motret, grafis segala macam lah, termasuk public speaking, termasuk yang lain. Public speaking masih ke soft skill. Soft skill. Oke. Nah, mungkin ini sebagai salah satu pertanyaan terakhir juga, mungkin nanti kalau misalkan ada yang pengen gue tanya lagi bisa terkait apa ya? Lu sekarang udah mau beres skripsian dan lain-lain. Nah, gua di sini semester 5 di tahun ketiga. Tahun kedua, ketiga. Iya, tahun 2 menuju 3. Iya. Tahun 3 menuju 4. Ya, itulah gitu ya. Gue di semester 5 sekarang dan bentar lagi juga mau magang, KKN dan lain-lain. Terus ada teman-teman kita juga yang di semester 3, ada yang di semester 1 yang mungkin masih belum kegambar
benar-benar 100% terkait. Oh nanti abis ini apa nih, abis ini apa nih, abis ini apa nih, supaya nggak salah langkah gitu Cek. Strateginya kayak gimana kalau menurutku yang pas supaya nanti bisa tepat waktu lulusnya, bagus juga nilainya, tapi juga bisa ngembangin diri. Ya, disclaimer dulu, hal-hal tadi yang disampaikan itu pun ada bagian dari pengalaman gitu sebagai bentuk trial and error gitu. Ada beberapa poin yang memang coba kalau bisa ngulang waktu akan ngelakuin hal ini, dan ada beberapa hal lain lagi yang menjadi bentuk ya rasa syukur juga dan memperbaiki di kemudian hari kayak gitu. Dan bagaimana tuh agar bisa on track lah gitu di berbagai sisi. Ya jelas pertama ya goalsnya dulu gitu, tujuan itu memang harus paten gitu, visi tujuan itu memang harus paten. Dan di luar dari hal itu manajemen waktu dan manajemen waktu dan manajemen perencanaan pun memang harus berjalan sempurna gitu untuk mendukung si tujuan kedepannya. Goals kita Oke gitu, itu namanya manajemen waktu, manajemen perencanaan, bahkan manajemen uang pun kan memang bentuk trial and error. Cuma at least barriernya dulu udah ada gitu. Contoh yang dari awal masuk emang pengen belajar motret ya lurus terus itu bisa kayak gitu. Tapi dia ada satu lagi orang yang memang pengen motret tapi dia juga pengen manajerial yang lain. Nah kadang-kadang kan kalau orang yang fokus terhadap satu tuh bisa probabilitas suksesnya lebih tinggi lah. Nah kalau orang yang pengen melengkapi tadi hard skill dan soft skill itu ya kuncinya di tadi manajemen perencanaan dan manajemen waktu kayak gitu, agar berbagai skillnya bisa terasa tapi tidak ada yang dikorbankan juga gitu, atau pengorbanannya masih bisa minim, itulah intinya. Manajemen waktu berarti salah satu yang Kunci manajemen waktu, manajemen perencanaan. terakhir. Ya, Menurut lo sebagai orang yang juga terjun di organisasi dan ikut kegiatan mahasiswa, seberapa penting organisasi menurut lo saat ini? ya orang sering berdebat soal eksistensi organisasi di masa kini. Ada beberapa hal yang bisa dirasakan dan ada beberapa hal juga yang bisa menjadi bentuk pembaruan gitu lah. Seberapa penting tadi untuk soft skill, untuk mental dan lain halnya, ya dirasa penting. Kenapa Pak? Akhir-akhir ini banyak yang bilang bahwa organisasi itu tidak efektif atau katakan kurang lah dalam prospek segala macam. Karena tadi orang berorganisasi kan dari awal, ya kan, dari dia masuk disuruh job desk, lalu mengkoordinir job desk, lalu naik akhirnya memimpin si suatu acara hingga akhirnya memimpin keseluruhan si ruang organisasi sendiri. Sama lingkup pekerjaan pun kan ada Sama jenjangnya juga gitu. Nah dari awal masuk diberikan job desk, nah menjadi hingga akhirnya menjadi yang di atas lah. Nah orang tuh selalu mengkomparasikan posisi ketika di semester akhir kan orang cenderung di organisasi itu menjadi yang paling tinggi lah gitu. Nah yang menjadi yang paling tinggi yang lebih dibutuhkan adalah soft skill kan, bukan hard skill. Nah itu tuh dikomparasikan dengan masuk kerja yang paling bawah, jadi gak match. Makanya ada yang bilang di salah satu dosen, pentingnya organisasi itu akan terasa ketika sudah 10-15 tahun bekerja. Manifesting jadinya gitu, jangka panjang. Karena kan tadi yang pertama masuk mah diberikan job desk gitu, maka ya hard skill memang yang utama gitu. Nah kesalahan berpikir orang-orang tuh mau menganggap bahwa organisasi kurang efektif itu salah satu faktornya tadi gitu, mengkomparasikan hal yang berbeda gitu. Harusnya benturkannya ketika Anda dulu pertama masuk organisasi gitu. Mungkin bisa ditanya juga kalau misalkan ini udah ada pimpinan gitu ya di perusahaan gitu, terus gimana menurut Anda? Gitu baru lebih apple to apple gitu. Itu sih paling yang bisa. Jadi ya bisa disimpulkan penting ya. Penting, tapi ya harus terukur juga lah gitu. Nggak bisa yang wah semuanya diikuti segala macam. Tetap yang ada kuliah hancur, organisasi terus. Gitu. Menarik. Itu tadi cukup banyak banget insight di waktu yang singkat, tapi lumayan lah gitu ya buat kita semua sharing-sharing di sini. Kita pun masih berproses. Thank you banget sih udah luangin waktunya. Semoga dari tadi yang kita obrolin itu bisa jadi satu manfaat juga lah buat semuanya kayak gitu. Thank you, terima kasih semuanya yang udah menonton di Bincang Mahasiswa kali ini. Kali ini kita bersama Sultan Kalisto Robera.
Kepala Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi Hima Jurnalistik. Thank you.